Nah, jadi dia setelah si epoxinya tadi beres ya kan langsung diamplas ya. Jadi untuk cara penghamplasannya saya pakai hamplas yang ukuran 360 kalau enggak 400. Diamplas pelan-pelan dengan dibarengi menggunakan water is air atau cair. Dibarengi pakai air pelan-pelan, tapi jangan sampai si epoxinya botak lagi ya. Kita pelan-pelan aja, kita ilangin scratch-scratchnya, si dempulnya juga rapihin. Saya pakai hamplas mereknya teh, aduh, poho deui merak nama. Tapi nu pasti banyak di tempat-tempat toko cat juga banyak ya. Dan yang pasti harus anti air karena ada beberapa amplas yang ngeklaim anti air tapi saat diaplikasikan menggunakan air gampang rusak. Jadi lebih baik pakai amplas yang anti air, jadi awet nanti. Lebih enak lagi si amplasnya pakai tatakan, bisa bikin pakai sendal atau pakai spon bisa. Kalau untuk medianya yang rata enak pakai kayu bisa. Dan untuk si penempulannya juga, kalau untuk yang kecil-kecil gini pakai KP yang gede kan gede ya, nggak bisa kesininya, bingung. Kalau saya lebih enak pakai kartu gapleh. Jadi untuk meminimalisir perjudian, oke. Jadi kartu gapleh nah, nu aya di warung-warung kurang dibeli, yang ngadempul. Jadi nu arek jarudi mal bisa ada kartu gapleh laul. Tahu berai. Dari kopinya. Ya. Kayak apa ya? Epoxinya saya pakai Nipe 2000. Ini harganya sekarang sekitar 30.000 ya. Ini bagian epoxy primer surfacer dan ini untuk bagian hardenernya. Dan untuk aplikasinya karena gini ya, jadi saya rasa 1:5 bisa 1:5 dengan epoxy primer surfacernya 1, si hardenernya 5 ya. Tapi sih kalau udah biasa mah jadi lebih enak lah, bisa ada udah tahu kalau pengen hasilnya kayak gimana, tahu gitu sesuai kebutuhan. Kita pengennya gimana sesuai kebutuhan aja, bisa diatur. Dan ini mereknya. Dan untuk spray gunnya saya pakai kali ini saya pakai Tekiro yang dengan kode F75 ya, dengan kapasitas untuk nozzle-nya sendiri di 1,5 mili. Dan si botol ininya ada di 400 cc ya, lumayan buat dari epoxy sampai pernis juga enak. Tapi lebih baik kita punya beberapa spray gun, nggak hanya satu. Jadi ada yang khusus epoxy, ada yang khusus untuk cat, dan ada yang khusus untuk si pernis ya. Jadi kalau cuma punya satu nanti ribetnya, apalagi kalau habis epoxy kan. Jadi kalau epoxy itu sifatnya ada kayak powder, dan si powdernya kalau mengering bisa ngerak di dalam sini ya. Jadi kalau habis dari epoxy mau ngecat, masuk ke cat warna ya, kita harus bersihinnya benar-benar. Tapi emang harus gitu sih ya, kalau mau kerja sebagai painter emang kita harus rajin dibersihin si spray gun. Karena kalau kita nggak rajin, misalnya didiemin aja, misalnya udah kerja seharian dan pas sorenya kita udah keburu capek untuk nyuci spray gun, didiemin semalam aja, kalau si epoxy atau pernis itu bisa ngerak di dalamnya. Dan nanti si lubang-lubang ininya nih, si lubang-lubang di nozzle-nya ini mampet semua. Jadi pas mau dikerjain nggak bisa keluar catnya. Dan juga bisa bikin ada bintik-bintik nanti ke cat yang nanti mau kita ngecatnya, karena si serbuk-serbuk epoxy tadi bakal ke bawah ya, yang udah kita bersihin. Jadi lebih baik setelah epoxy, jadi gini ya, misalnya kita habis mau ngecat ini nih, mau epoxy frame, kita epoxy dulu sampai beres semua. Dan saat kita mau jeda,
lebih baik mau ditinggal ini spray gun sekitar 5 menit atau 10 menit, lebih baik kita cuci dulu, oke? Ya, sakit itu welahnya untuk ngomong-ngomong tentang epoksi dan sebagainya. Maaf kalau misalnya banyak salah, karena ya bisa masih belajar juga. Untuk para suhu-suhu, kalau misalnya ada perkataan saya yang salah atau apa, dimaafin ya, karena ini cuman mengutarakan pengalaman atas yang saya kerjakan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain hari. Saya adalah Safa dari Beo Custom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brad. Balik lagi bersama saya adalah Safa dari Beo Custom ya. Beo Custom itu adalah tempat untuk ngoprek roda 2, baik motor jalu maupun motor bikang, motor bebek, motor laki, kemon lah masuk. Untuk kali ini saya lagi mau ngomongin project saya yang baru masuk di awal tahun 2022 ini ya, yaitu restorasi Honda Grand tahun 90. Tah eta nu can hafal. Ownernya belum masih tahu ini 91 atau 92, belum melihat STNK-nya ya. Pokoknya antara 91 92 yang sayapnya putih. Kali ini saya secara umum tidak akan membahas tentang restorasi keseluruhan ya, tapi yang saya akan bahas adalah secara khusus tentang body repair, yaitu painting dan welding ya. Kemarin saya dapat motornya ini lumayan sih ya, lumayan bagus gitu ya. Yang pertama dikerjain adalah ngerok semua catnya. Jadi semua catnya ini dikerok ya, bagian kita ngomongin bagian frame dulu ya. Jadi semua cat lama dikerok pakai pen remover untuk melihat apakah ada yang keropos atau enggak. Dan ternyata ada bagian-bagian kecil yang minor yang keropos di dalam sih, di fender, di inner fendernya ada yang keropos. Jadi kita biasa kalau misalnya ada yang keropos dikit, dibawa ke Mr. Madun untuk dilas, pakai las karbit, karena saya nggak punya las karbit, jadi kita masih lempar ke orang ya. Oke. Setelah beres dilas, tentunya kita pastiin lagi ya, kita amplasin lagi. Saya amplas ulang, terus bagian-bagian kecil-kecil yang masih ada sisa catnya kita habisin semua. Terus untuk yang di repaint bukan cuma bagian frame aja ya, ada juga bagian kayak gini nih. Ini bagian blok mesin. Ini untuk ini blok mesin yang kiri ya, untuk bagian magnet, spool magnet ini bagian kiri, dan juga blok mesin bagian kanan. Ada juga ini kayak sok depan, karena kondisinya udah lumayan mengenaskan, kita repaint juga. Jadi nggak usah beli baru sih kalau misalnya kondisinya masih utuh, kecuali kalau udah dipotong atau lebih kurang enak bisa beli baru, tapi kalau ini sih nggak, bisa di repaint. Kayak ini ya, panel-panel rem, untuk rem depan juga kita repaint. Untuk bagian tromol depan kita repaint karena kondisinya masih lumayan, bagian remnya juga. Tapi untuk yang belakang kita buang, ganti baru. Oke. Jadi si Honda Grand ini udah masuk tahap body repair, yaitu weldingnya udah beres, dan sekarang masuk ke bagian painting. Secara khusus saya mau bahas tentang bagian part-part part untuk ngecat. Yang pertama ada epoksi. Jadi setelah si frame-nya habis dikuliti, semuanya udah habis, pokoknya udah nggak nyisa si cat lamanya, udah tinggal besi-besinya aja, bisa langsung masuk ke epoksi. Nah, sering terjadi perdebatan sih di sini tentang epoksi. Ada beberapa teman painter juga yang bilang kalau misalnya dari besi nggak usah dipoksi, langsung aja naik ke warna. Misalnya ini mau warnanya hitam, langsung naik. Ada juga yang bilang epoksinya harus pakai yang merek nggak tahu lah, pokoknya mah anu
seelemen, jadi cuma satu. Kalau saya ini pakai merek Nipe 2000 dengan dengan dua bagian, ada bagian epoksinya dan juga hardener pengerasnya. Kalau menurut pengalaman saya sih ya, bedanya dipoksi sama nggak dipoksi, yang dipoksi itu bisa lebih kuat. Jadi nanti untuk si bagian layer misalnya warnanya hitam atau mau vernis, setelah hitam vernis, jadi si bagian hitamnya bisa kuat nempelnya, nggak gampang coplok. Biasanya ada yang nggak pakai epoksi, misalnya dicat terus kena steam washer ya untuk cuci motor aja muruluk gitu. Jadi untuk kepuasan konsumen nggak mau lah kayak gitu, jadi saya mending pakai epoksi. Jadi epoksinya pakai Nipe 2000. Dan juga saya kalau habis epoksi, ini juga sering terjadi perdebatan di sini. Ada yang bilang kalau habis epoksi pas masih basah langsung naik cat. Ada yang bilang juga didiemin dulu. Nah, saya pakai yang didiemin dulu ya, karena emang saya ini pakainya manual ya, bisa dibilang cat manual karena nggak pakai ruangan oven, kita pakai punya di ruang terbuka, jadi rentan banyak ada debu nempel atau apa nempel, jadi harus lebih hati-hati. Nah, kalau saya pakai sistem yang kedua tadi, yang didiemin. Kadang saya ngedieminnya sampai 2 atau 3 hari, dan setelah 2-3 hari kering baru di amplas lagi ya, pakai amplas halus untuk ngilangin kayak gini nih, ada yang sisa-sisa debu-debu atau apa, nanti dihalusin lagi karena nggak mau lah hasilnya jelek gitu ya, hasilnya harus bagus. Setelah kering diamplas lagi, didiemin lagi sehari, setelah benar-benar kering baru naik ke warna hitam gitu. Begitu pula dengan yang lainnya. Kayak untuk bagian mesin ini ya, banyak juga yang nanya, Bray, lamun misalnya blok mesin dicat kan panas, apakah harus pakai cat anti panas atau enggak, seperti kayak di Tromol. Ya bukan so tahu atau gimana ya, tapi udah beberapa kali saya ngecat blok mesin dengan sistem epoksi, terus epoksinya didiemin lama, setelah itu masuk cat misalnya mau warna hitam atau apa, didiemin lagi benar-benar kering, diamplas lagi, baru masuk pernis. Kalau pernisnya saya pakai standar sih, pakai Blinken ya, pakai Blinken. Dan solusinya biar misalnya si ininya jadi tahan panas, si catnya jadi tahan panas itu, kalau saya setelah si udah naik pernis semuanya, nggak langsung dipasang, didiemin dulu sekitar sampai 3 hari, lebih lama lebih baik sih. Jadi si catnya benar-benar matang, baru nempel lagi. Karena menurut logika saya, kalau misalnya si epoksinya matang, jadi bisa nahan panas dari dalam. Dan juga kalau misalnya pernisnya matang, bisa nahan gangguan-gangguan dari luar gitu. Jadi si pernisnya juga keras, nggak batuk gitu. Ya iya mah ngobrol-ngobrol sharing kayaknya bari ngopi-ngopi santai gitu. Bukan maksud menggurui, tapi ya sharing lah, daripada misalnya nanya-nanya lewat, soalnya banyak yang nanya lewat DM, lewat inbox Facebook atau lewat WA sekalipun. Kalau misalnya dijelasin satu-satu lewat chat, bingung oke kan, namanya macanya beda aja ngobrol kia, mau ngobrol kia mah nyakar ke hati, terserah lah. Yang penting mah hobi lah gitu. So, untuk bagian weldingnya nanti setelah, oh iya, kalau setelah masuk epoksi gini, setelah epoksi, soalnya gini ya, ada yang banyak bertanya, tadi lo baru bertanya sih gak kadukun, itu tidak tahu lah orang Jawa gue. Ngomongin dempul ya, dempul itu untuk ngilangin bagian-bagian, misalnya ada yang boclek atau ada bagian yang krek-krek ya dari bagian si besi. Jadi banyak yang nanyanya, apakah dempul itu sebelum epoksi pertama atau gimana? Kalau saya juga sebelumnya lihat dari senior-senior di dalam dunia pengecatan saya dulu ya. Mereka itu epoksi dulu semua untuk karena bahan yang belum dipoksi itu nggak kelihatan, ada yang dekok, ada yang gimana itu nggak kelihatan, tapi kelihatannya nanti setelah epoksi, setelah fondasi.
Nah, baru kelihatan ada pori-pori kecil atau apa. Nah, di situ dempul bermain. Jadi selain bisa ngelihat yang krek-krek kecil, si dempul juga, si epoxy juga berguna untuk jadi perekat si dempul. Jadi si dempulnya nempel. Kalau misalnya ke besi langsung, biasanya si dempulnya coplok lagi ya. Tapi kalau misalnya udah ada epoxy, jadi si dempulnya nempel di epoxy. Jadi hasilnya juga bisa tahan lama. Setelah itu baru udah masuk dempul diratain, dilemir, ratain sampai benar-benar rata, sampai benar-benar nggak kelihatan gejrugan gitunya. Baru masuk epoxy yang kedua. Setelah masuk epoxy yang kedua, baru setelah dipastiin semuanya bagus, baru masuk ke cat yang tadi, yang misalnya pengen warna hitam, baru kita masuk ke situ. Tak.